Halo guys, selamat datang kembali ke channel Red Squad TV. Emang ada TV-nya? Emang enggak? Ada. TV. Benar. Dan kembali lagi kita ke segmen Otoke. Otoke, otongku kepotong. Enggak. Seperti biasa kita akan mengobrol tentang berita-berita K-pop yang sedang terkini. Betul. Ada apa sih hari ini? Oh, ada Lee Seung-gi. Oh, ada staff. Jangan dibacain. Enggak gitu caranya ya. Ya buat teman-teman yang suka K-pop pasti sudah membaca berita tentang ini, tentang Lee Seung-gi. Lee Seung-gi Lee Seung-gi kenapa? Kenapa? Kalau feelingku sih dia nggak dibayar penyanyi kali ya? Itu bukan feeling, memang kita beritanya. Page ungkap Lee Seung-gi tak menerima bayaran sepeser pun dari job sebagai penyanyi. Nah, kenapa? Lah itu yang kita mau bahas. Iya, bersama jadi dia dari semenjak debut sebagai penyanyi di tahun 2021 lah, debut sebagai penyanyi. Dia baru nyanyi. Baru 1 tahun. Iya, masa sih? Bukan udah lama dia jadi penyanyi? Dia kan bisa nyanyi bagus, suaranya bagus dia. Iya kan? Iya. Kan lagunya ada yang terkenal itu. Iya kan, udah lama kan? Iya, Ada. Aku sudah tak marah. Walau harus kita. Lo masih ingetan gua? Walau. Itu rap pertama, rap kedua beda. Kagak. Gue dengerin tiap hari bang. Jadi Dispatch mendapatkan bukti yang didapatkan dari pihak LSG, lembaga Lembaga sensor Guatemala. dari Oktober 2009 sampai September 2022. Pendapatan musik yang diperoleh dari 2009? Iya. Itu apa Sopi? Enggak, ini juga nggak usah dibahas. Gue sabuk nih. Ada, ini laki-laki nggak ada benar. Pokoknya ini pendapatan musiknya itu sebenarnya mencapai 9,6 miliar won. Hah? Atau berarti kalau di total itu sekitar 70.000 triliun. Wah, betul. Wah, itu kan lu Wah, pasti kamu. Jadi Sedikit uang itu tuh masuk ke rekening perusahaan, guys. Oh my god. Buku akuntansinya itu hilang. Selama 5 tahun itu hilang. Maksudnya hilang like dibakar atau dibakar kayak bukti-bukti yang waktu kebakaran di atau kayak Sengaja dihilangkan pasti. Iya. Supaya jadi dipertanyakan. supaya nggak Iya. bisa di track gitu ya berapa aja yang masuk ya. Jadi betul. Jadi kayak bisa aja dia bilang ini kan pendapatan lu nggak ada di musik nih, buktinya nggak ada yang masuk. Betul. Jadi Jadi nggak ada nih bukunya. Iya, jadi nggak ada penjelasan kayak produksinya tuh biayanya berapa, dapatnya berapa, keuntungannya, jadi nggak ada gitu guys, gitu. Jadi ini ya, aku dengar dari manajer Kim, CEO Kwon Ji-young sangat marah saat aku mengirimkan bukti terkait pendapatan laguku dan bilang kalau dia LSG itu Lee Seung-gi. Astagfirullah. Itu kenapa disingkat-singkat itu ya? Kopamex tolong Kopamex. Tolong dikasih tahu dulu awalnya tuh disingkat tuh siapa. Iya. Sampai Kenapa akhir kita baru ngerti kalau itu yang ngomong Lee Seung-gi. Lagian juga yang ngapain disingkat-singkat sih kayak kayak pelaku pembunuhan gitu aja. Iya, kayak disensor aja nih. Kayak masanya ngapain disensor? Tulis aja misalnya Seunggi gitu ya, Iya. atau Gi. Kalau 5 banyak. Gi, bisa Gi. Iya, Gi mana Gi? Asik banget. Si Lee Seung-gi ini ngomong ya guys, aku dengar dari manajer Kim, CEO Kwon Ji-young sangat marah saat aku mengirimkan bukti terkait pendapatan laguku dan bilang kalau dia mempertaruhkan nama dan nyawanya untuk membunuhku. Itu ada rekaman nggak by the way? Ada. Terus dia bilang, kok bisa anda buat ancaman kayak gitu? Sedih banget, kenapa aku seorang pekerja keras berusia 37 tahun harus dibully dan dimaki seperti siswa SMA 18 tahun. Tapi makiannya gila sih. Aku harus berani agar tidak diabaikan lagi. Kalaupun aku tidak bisa menjadi artis karena fitnah dan ancaman CEO, itu juga takdirku. Silahkan hubungi aku lewat pengacara mulai sekarang. Lee Seung-gi. Kalau udah keluar dari manajemen itu boleh mau masuk Red Squad. Rada Red Squad kasar bisa masuk kayak Raya Red Squad. Enggak, kalau Red Squad bisa masuk, Red Squad kayak Raya. Kita bisa. Dia semua iya. Maksudnya kayak ya event ketika karirnya dia di variety show sama di drama itu menghasilkan triliunan mungkin, Iya. tetap aja tuh haknya dia, woy. Iya. Kayak tetap aja tuh haknya dia dan dia ya nggak tahu ya, maksudnya kayak capek apa enggak gitu ya. Tapi nggak capek-capeknya orang itu, ya itu haknya dia gitu Tetap loh. haknya dia. Masalahnya udah duitnya kagak dikasih, tapi ini CEO buat dia makin negatif thinking kepada kemampuan dirinya kayak lu kan
Kan lu nggak ngasihin itu laku gara-gara gue yang bayar tuh reporter supaya lagu lu tuh laku seakan-akan tuh bagus. Ini Kan jadi dia mempertanyakan kemampuan dia. Dan ada ancaman pembunuhan juga loh. Iya, dia gaslighting, weh. Iya, itu dia. Itu dibahas. Dia ngomong apa? Dia bilang gini, lu tuh penyanyi minus, fans lu nggak mau ngeluarin duit buat lu, tapi Hah? mereka banyak maunya. Dia dibilang penyanyi minus. Iya. Tinggal ke Vium aja tuh di Lagi- Gading Serpong ada. Katanya- ini Vium, ini Vium. Itu kacamata. Kacamata. Katanya lagi pula kan lu dapat duit dari yang lain, acting, variety show, anggap aja nyanyi itu cuma fan service. Hah? Tuh, nggak bisa gitu. Dikira Boleh. Setara ini. Boleh dong, maksudnya kayak emang misalnya kayak itu fan service, tetapi ketika kedua pihak itu nggak mendapatkan keuntungan. Betul. Tapi ini kan yang satu udah dapat keuntungan anjing. Betul, gitu. kalaupun fan service berarti itu secara free, dia harusnya kayak manggungnya ya free. Terus kalau keluar album juga berarti fansnya dapat secara free. Iya. Kalau fan service Kalaupun kita misalnya emang kayak relakan aja, ya misalnya itu dibuat untuk badan amal Iya, gitu kan, iya. ya udah relain aja lah. Tapi ini kan masuk ke kantongnya CEO anjing, dan miliar won itu tuh bukan nominal yang Kecil. anjing. ya enjoy. Itu siapa? Kowil. Kowil. Lu tuh kok bikin berita? Jangan disingkat-singkat namanya. Lu nih. Lu singkat-singkat LSG. Kita LSG lembaga apa? Kowil masuk aja sini Kowil. Biar expert. Masuk aja udah. Gimana tanggapannya? Gimana tanggapannya? Yang sama Hook itu kan. Iya. Ya. Lama ya. Bentar. Breaking. Bentar. Lama, bener. Baru nyampe disuruh masuk. Iya. Kenapa kok? Enggak, sebenarnya Kok mau nggak foto Palmera sama Vilo? ayo. Iya. Pala dia. Ayo. Iya. Aduh. Emang dia sekarang nambah 3 laki-laki ini gak ada yang bener, guys. Sebagai ya kalau manusia yang bekerja di sebuah perusahaan gitu kan ada lah pasti. Itu kan haknya dia berarti. Iya. Masa 18 tahun gak dibayar tuh aneh banget. Bukan sih. 18 tahun. Enggak, 18 Nyanyinya tahun kan dari berkarir. Bayarannya 18 tahun, tapi 2009 mulai nyanyi. Mulai nyanyinya dari 2021. 2009. Jadi Itu enggak. tipe ya kok Pamex, tolong Hah? dibenerin. 2009. Iya emang tuh parah. 2009 ke 2022 berapa Jauh banget. Itu 21. 13. Lu baik dia. So, kita mau mengucapkan turut bersedia buat Lee Seung-gi, dan semoga pertarungannya Lee Seung-gi akan ininya Berbuah hasil. berebut Iya. haknya, Yes. semoga berbuah hasil. Semoga balik tuh haknya ya 7 miliar won. Gue nggak tahu Lee Seung-gi nonton ini atau enggak ya. Ya enggak dong, pasti enggak. Pasti tidak. Sudah Cuma pasti kita mau tidak. bilang kayak kalau misalkan selama ini Lee Seung-gi itu di gaslighting kan, kayak Iya. enggak kok, kayak karya-karya Lee Seung-gi bagus, kita aku terutama enjoy banget drama-drama yang ada Lee Seung-gi, dan Iya. dan aku belum pernah dengar lagunya sih, cuman kayak kalau misalnya Lee Seung-gi di gaslighting seperti itu mendiskreditkan bakatnya, kayak jangan anjir, kayak lu tuh keren banget Lee Seung-gi anjir, terutama yang lu di drama Gumiho, woi. Iya anjir, gue tau dia dari situ. Tapi semoga juga dengan kasus-kasus yang lagi rame kemarin yang Omega X sama Lee Seung-gi sekarang. Oh iya. Semoga nanti artis-artis yang diperlakukan tidak adil sama manajernya, agensinya bisa manajernya speak up bisa juga. speak up ya, gitu. kayak kalian nggak perlu takut karena kalau kalian udah jadi kayak idol gitu kan pasti banyak yang mendukung kan anjir, apalagi kayak soal ketidakadilan kayak. Tapi ini pun yang ngebuka tuh Dispet, bukan Lee Seung-gi-nya, ya kan kok? Iya. Iya, Karena Dispet. Lee Seung-gi mungkin nggak tahu. Bisa jadi Dispet di si Lee Seung-gi Enggak. nggak Dispet. Lu kasih tahu dong ke Lee orang-orang. Seung-gi-nya mungkin nggak tahu selama ini. Enggak, karena dia- kan Lee Seung-gi-nya takut. Iya, Iya. dia bilang dia takut Kayak- takut image-nya rusak Takut karena dibunuh dia ya? Dia diancam segala macem gitu kan. Omega X juga kemarin kan tercuaknya juga karena ada videonya ke-leak gitu kan, Iya, makanya yang kebuka sendiri. Kalau membernya tuh nggak akan berani kan. Kalau gitu Takut. Dispatch tolong perjuangkan hak-hak idol. pakai bahasa Inggris. Hak asasi. Dispatch please respect. Kita lanjut ke berita kedua ya guys ya. Salah satu media K-pop yang ada di Paris itu namanya K-pop in Paris. Dia itu mengungkapkan kalau misalnya mereka itu ditawari informasi tentang jadwal pribadinya Taehyung dengan harga tertentu oleh seorang staff. Ih, berapaan? Enggak, malah jualan, enggak gitu ya. Emang kurang duit ya jadi staff BTS? Nah, karena informasi itu pasti dijualnya mahal Mahal banget. sih, ya. Iya sih. Kayak instan money, siapa yang tidak tergoda gitu. Cuman jadinya kan kayak privacy art. Tapi dengan kayak ini kehilangan jabatan. Kehilangan kerjaan dan jadi Bilang begini ada kan dia ya? sih. Dia udah nggak bisa banggain ke tongkrongannya, aku manajernya BTS. Iya, Iya. bisa ya. Aku punya BTS. Jadi itu tuh informasi mengenai tempat yang dia tuju dan waktu spesifiknya itu dijual seharga $350.
Ya murah. Murah banget. 4 juta doang. Iya 45 juta. Tapi Ini katanya Intan mah tapi tolol juga nih orang. tahu Nah, yang sedihnya apa tahu? Dia mengorbankan jabatannya dia untuk 4 juta untuk rupiah. uang tunai senilai 5 juta rupiah. Segitu doang. Wow. Lu kalau ikut Super Deal, Super. Super deal. lu kalau ikut acara itu bisa lebih gede anjing. Kayaknya 10 juta. Bisa. Dan karena kasus ini terkuak jadi 350.000 kali $1,000. ini cuma $350 bener apa kagak? Iya. Lipo juga nih marahin nih sampai Pankape tolong yang bener berapa? Iya lah kagak ada benar porta berita K-pop di Indonesia kagak ada benar. Udah lu bikin aja. Tutup aja lah semua kita buta berita aja lah mending. Aduh, kau yang teman lucu. Aduh. Ya. Kamu bisa emosi juga ya? Lucu banget. Gue doang lah yang bisa bikin dia emosi. Wah, keren banget. Lu aja yang bikin. Tapi gue pernah lihat di Twitter itu ya, ada yang ngejual ini loh, Apa? pesawatnya NCT, Iya. pesawatnya artis. Nah, Oh, iya jadwalnya. soalnya saseng-saseng yang Bukan kayak pesawatnya, jadi biar mereka nanti bisa Satu bisa pesawat. bisa Iya. satu pesawat, bisa tiba di pesawat dengan tepat. Itu tuh biasanya yang jual Iya, guys. orang Cina. Kalian kalau misalnya ngelihat video-video saseng yang udah cerita pengalaman mereka sebenarnya kayak ngelik-ngelik kayak gini tuh Udah hal yang wajar. iya mereka juga dapetnya dari staff dalam gitu. Cuman yang begonya ini Dia jualnya tuh ke jualnya ke media. Tolong. dan ke medianya yang kebetulan bener yang kayak nggak mau beli dan mempublikasikan Iya, hal-hal maksudnya seperti ini gitu. Iya, jadi selama ini tuh ya hal seperti Ada. itu emang udah Lumrah kali ya. udah lumrah aja, apalagi kayak sekelas BTS gitu loh, kayak iya kan? Cuman maksudnya kalau misalnya sekita pun Gak boleh kita lagi gosip K-pop ini. iya kan Kak, di dunia K-pop itu staff mengasih tahu informasi-informasi jadwal Menjual. artisnya kepada orang lain itu sudah hal yang Hal yang wajar. banyak gitu kan. Boleh? Hah? Aku boleh. Enggak gitu pertanyaannya. Maunya begitu kan? Bukan banyak begitu. Bukan. Tahu ngasih tahu. Kasih Ngasih menjual info. data, informasi. Gimana nih konten? Tolong. Kan ini udah lumrah terjadi, tapi sebenarnya secara etika nggak boleh. Nggak boleh. Ya jadi gitu ya guys. Cuman ya ini sebenarnya kisah kelam aja di Iya. di dunia K-pop. Iya. Bagian dari kita bodoh kali Tapi lah. nggak harus K-pop. Udah konten ini udah makin Ini dongo. kenapa ya? Konten ini udah makin dongo, makin berisik. Ya tapi semoga karena ini makin terkuak gitu, jadi nanti agensinya bisa juga memperketat Pengawalan, Iya. pengawalan buat Betul. para artisnya gitu ya. Karena Betul. kan lagi pula kita nggak usah ngomong kayak gini, it's BTS anjing pasti dikawal dengan ketat Iya, lah. iya. Bukan cuma aset agensi itu, aset negara itu. Iya. Ya. Miliaran won dikasih ke negara itu anjing. Makanya dan kita lanjut ya ke berita selanjutnya masih tentang BTS ini yang kemarin baru saja terjadi ya. Maknanya BTS tampil di acara bergengsi yaitu adalah The Terong Final The Terong Show. itu tidak bergengsi dong dibandingkan yang sesungguhnya. Apa nggak yang sesungguhnya? FIFA World Cup. FIFA. Sekali kau. Guys, dan ini lagunya The Dreamers ini mencetak rekor baru untuk soundtrack FIFA World Cup tercepat yang mencapai nomor 1 di US iTunes Chart. Cihuy. Tapi emang ya, soalnya FIFA ini ada beberapa soundtrack kan. Gimana coba? Coba. Soundtrack yang Kira lah apa nih sotek-soteknya nih? ada satu yang Gimana? tuku taka. Tuku tuku taka tuku tu tata tuku tu tata tuku tu tata. Itu lagu apa anjing? Lagu sekte mana? Kayak lagu-lagu yang diputar di gereja setan gitu kan, lagu tuku taka itu. Nah, dia itu artis pertama yang bisa membuat lagu FIFA itu meroket ya dengan cepat. Berarti Iya. ada artis kedua. Siapa artis kedua? Artis kedua Shakira. Nela Karisma. Jadi gitu ya. Jadi sebenarnya juga ada kayak the power of K-pop di sini sih. The power Iya, of art. iya, pasti. Meskipun lagu yang dibawa Jungkook ini yang pertama emang beneran enak ya dan Beneran enak. suasananya itu bola Festive. banget. Iya. Respect. Oh. Lu kalau nggak tahu nggak usah. Tapi gue udah mendengar nadanya salah. Liriknya nadanya salah Dari juga. Rosa tadi begini. Iya. Pertanyaannya sekarang, kenapa Jungkook?
Kayaknya Ada kalau yang tahu misalnya nggak? Why? BTS-nya masih utuh, kayaknya akan BTS ya. full. Karena kan Iya, sekarang betul. udah sendiri-sendiri, jadi emang harus memilih Atau siapa. dari hype-nya dikasih pilihan nih, mau Taehyung, Jimin, atau Iya. Jungkook, atau Mungkin. Jin. Yang masuk ke FIFA-nya. Yang masuk ke FIFA, kayaknya kita lebih Atau- cocok iya. Jungkook deh. Atau ini kan lagunya udah jadi kayak disesuaiin lagunya siapa nih yang lebih sesuai Karakternya. gitu. Atau bisa jadi ada audisinya tuh, dites dulu sama FIFA. Coba FIFA audisi. Taehyung nyanyi kurang. Coba Jimin kurang. Jin Masa kayak gitu? nomor 1 lah kalau Tapi di kan bener sih. football. FIFA F-nya itu kan Jungkook. Iya. Dalam. Emang Jungkook. F FIFA. F for FIFA, F for Jungkook. L. Harusnya J dong kalau Jungkook. Enggak, gini mungkin ya yang gue tangkap. Udah. Woi. Benar yang terakhir. Bener deh, yang bener. Yang gue tangkap Ayo, kenapa? tepuk tangan 3 kali yuk. Nah, kenapa Jungkook? Mungkin karena kalau dulu ya yang sebelumnya kan Shakira, ingat nggak? Ya, Shakira kan Samina. menjadi idola anak muda gitu loh Ya. pada saat itu. Nah sekarang kenapa Jungkook? Karena K-pop ini kan lagi naik-naiknya dan BTS bisa mencetak rekor setinggi itu gitu. Ya. Jadi kayak, oh ikon anak muda nih, yaudah kita ajak gitu. Mungkin dari Dan FIFA. positif. Positif. Iya, tapi kan tadi kita lagi ngomongin kenapa Jungkook yang dipilih. Mungkin gua logis juga kalau gua bilang ada audisinya mungkin FIFA milih antara vokalis-vokalis Bisa BTS. juga, bisa. Enggak, audisinya itu siapa di antara mereka bertujuh, siapa yang paling bola anaknya? Enggak gitu. Dites. Lagu tuh cocok-cocokan tergantung produsernya suara. Masalah suara. Masa memang BTS itu jagoin satu-satu goblok. Masalah- Enggak mungkin lah. Masalah suara semua itu suara udah bagus tuh